Pernahkah kamu merasa bahwa seluruh duniamu bisa menyusut hanya menjadi sebuah kursi goyang, secangkir teh hangat, dan tendangan kecil dari dalam perut yang menanti waktu untuk melihat dunia? Bagi Monique, semesta itu kini berwarna biru, sebiru langit kota kecil yang mereka tinggali. Di sebuah kota kecil yang waktu seolah berjalan lebih lambat, Dimas dan Monique memulai babak baru hidup mereka. Usia mereka baru 25, sebuah usia yang bagi sebagian orang masih tentang mencari jati diri, namun bagi mereka, adalah tentang membangun akar. Dimas, seorang insinyur muda yang jemarinya terbiasa dengan sketsa teknis dan logika mesin, memilih memboyong Monique keluar dari hiruk-pikuk kota besar demi sebuah ketenangan yang mereka dambakan. Rumah mereka sederhana. Sebuah bangunan dengan cat putih bersih dan teras depan yang menghadap langsung ke arah perbukitan hijau. Di teras itulah, setiap sore saat matahari mulai menggelincir kembali ke peraduannya, cerita mereka ditulis ulang. Monique, yang kini tengah hamil tua, tampak begitu cantik meski seringkali mengeluh tentang kakinya yang membengkak atau pinggangnya yang tak henti berdenyut. Di masa kehamilan ini, ia menjadi sosok yang sangat manja, dan Dimas dengan senang hati menyerahkan seluruh perhatiannya tanpa sisa. Sepulang dari kantor, rutinitas Dimas tak pernah berubah. Setelah melepas sepatu dan membasuh wajah, ia akan segera menyusul Monique di teras. Ia akan duduk di lantai kayu, tepat di samping kursi goyang istrinya, lalu membuka sebuah buku. Bukan buku teknik atau jurnal sains, melainkan kumpulan puisi atau cerita anak yang ia bacakan dengan suara bariton yang lembut, tepat di depan perut Monique yang kian membesar. Ia percaya, meski sang buah hati belum melihat cahaya, ia sudah bisa merasakan getaran cinta lewat suara ayahnya. Di sela-sela pembacaan itu, debat kecil seringkali pecah, namun tanpa nada tinggi. Monique, dengan sifat keras kepalanya yang menggemaskan, bersikeras bahwa kamar bayi mereka harus berwarna biru muda. Baginya, warna itu adalah simbol ketenangan, seperti langit pagi yang ia lihat dari jendela kamar mereka. Sementara Dimas, dengan otak insinyurnya, sibuk memikirkan pencahayaan yang efisien, sirkulasi udara yang presisi, dan tata letak perabot yang ergonomis. Bagi Dimas, cinta adalah tentang fungsi dan keamanan. Bagi Monique, cinta adalah tentang rasa dan warna. Namun, pada akhirnya, Dimas selalu menyerah dengan senyum tipis, mengakui bahwa logika tekniknya tak akan pernah menang melawan binar mata istrinya yang menginginkan segala sesuatunya serba biru. Namun, di balik tawa dan manja itu, ada mendung tipis di hati Monique. Kadang, saat malam makin larut dan suara jangkrik mulai merajai kesunyian kota kecil itu, Monique akan terdiam. Ia merasa asing. Ia takut. Apakah ia bisa menjadi ibu yang baik? Bagaimana jika ia merasa kesepian di kota yang begitu sunyi ini, jauh dari keramaian yang dulu membesarkannya? Kecemasan itu seringkali datang tiba-tiba, membuat matanya berkaca-kaca tanpa alasan yang jelas. Dimas menyadari itu. Ia tidak membalas kecemasan Monique dengan ceramah panjang lebar. Suatu pagi di hari libur, tanpa berkata banyak, Dimas keluar ke gudang. Ia mengambil kuas, kaleng cat, dan mulai bekerja. Ia mengecat kursi goyang di teras, tempat favorit Monique, dengan warna biru yang paling lembut yang pernah ada. Warna yang sama dengan warna langit yang selalu Monique puja. Sore harinya, saat Monique keluar ke teras, ia menemukan suaminya dengan tangan berlumuran cat biru, tersenyum lebar menunjukkan hasil kerjanya. Kursi itu kini tampak seperti potongan langit yang jatuh ke bumi. Tindakan sederhana itu adalah cara Dimas berkata, bahwa dimanapun mereka berada, selama ada warna yang ia cintai dan tangan yang menggenggamnya, semuanya akan baik-baik saja. Kehangatan itu perlahan mengusir awan mendung di hati Monique. Waktu yang dinanti akhirnya tiba. Di sebuah pagi yang tenang, tangisan kecil pecah di dalam rumah mereka, memecah kesunyian kota kecil itu. Bayi mereka lahir dengan selamat, dengan mata yang jernih dan kulit yang halus. Seorang bayi laki-laki yang membawa napas baru bagi Dimas dan Monique. Beberapa minggu kemudian, rutinitas di teras itu kembali terjadi. Namun kali ini, ada anggota ketiga di antara mereka. Monique duduk di kursi goyang biru yang telah dicat Dimas, mendekap buah hatinya dalam bedongan yang juga berwarna biru. Dimas duduk di sampingnya, memandangi dua harta berharganya dengan tatapan yang penuh syukur. Monique menatap ke arah langit yang membentang luas di atas perbukitan. Ia menunduk, mencium kening bayinya, lalu berbisik pelan. Ia menyadari satu hal. Biru, bukan lagi sekadar nama warna yang ia sukai. Biru,
Kini adalah detak jantung yang ia rasakan dalam pelukannya. Nama panggilan sayang untuk sebuah hidup baru yang akan ia rawat selamanya. Di teras itu, di bawah langit biru yang sama, mimpi kecil mereka telah tumbuh menjadi nyata yang sangat indah. Seringkali kita berpikir bahwa kebahagiaan harus dirayakan dengan pesta besar atau pencapaian yang megah. Padahal, seringnya, kebahagiaan justru bersembunyi di hal-hal sederhana. Di dalam kesetiaan seorang pasangan yang meracik warna kesukaanmu, atau dalam ketenangan sebuah teras di kota kecil. Bahwa cinta yang paling tulus tidak butuh banyak kata. Ia hanya butuh kehadiran yang utuh dan kesabaran untuk tumbuh bersama waktu.